Alhamdulillah guys, gua kali ini di Makkah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024 insya Allah ada promo bersama Akhiratur. Cepetan daftar sekarang, ini nomornya. Mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap condong kepala sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebenarnya gue nggak mau ngangkat konten ini, cuman karena di sini si tolol ini ngupload di Instagramnya dia, di Instastorynya dia. Nah, ini kesempatan gue. Gue mau ngajarin kalian semuanya ya. Gue mau ngajarin kalian. Kalian mau bermusuhan sama siapa aja, berlawanan dengan siapa saja, jangan pernah mengupload ke media sosial untuk umum semua percakapan pribadi kalian seperti si tolol ini. Si tolol ini rencananya mungkin diduga dia mau ngejebak gue dengan DM gue. Nanti gue bacain aja kalau DM gue, nggak gue tampilin karena gue tahu itu pelanggaran pidana. Nanti di akhir kita kuliah sayang. Di akhir kita kuliah. Makanya kalau tolol jangan nyenggol Babe Aldo. Lu mau jebak gue, kejebak sendiri lu. Nih dia tampilin di sini percakapan pribadi gue di tengah-tengah. Dia langsung sampai di kata-kata gue, emang gila udah ya, lu maki-maki aja gue akan lanjut bongkar semuanya. Sampai jumpa di kantor polisi. Ya karena gue dimaki-maki, nanti gue bacain nanti. Nggak gue tampilin. Karena kalau gue tampilin kan sama aja gue pelanggar pidana dong ya. Lanjut aja, di atasnya itu gue bilang, nggak usah deh, terserah lu ya. Nggak sampai gue di bawahnya, lanjut aja. Gue bilang ngarep banget. Ini cewek ngarep banget perhatian dari gue untuk bisa, oh sorry, gue bongkar lu, gue spill semuanya, lah lagi itu buat penghasilan lu VK baik gue mah, biar ada bahan kan. Gue jawab selamat menikmati. Dia jawab di situ, kasihan orang tua butuh makan. Yang butuh makan itu lu, segininya butuh makan, sampai jual photoshoot lu ya. Jangan nggak jual film kan lu. Eng pelan-pelan gue spill, pelan-pelan guys, pelan-pelan gue spill. Tapi ini bicara pelanggaran hukumnya dulu. Jadi gue bacain aja ya, gue bacain. Tiba-tiba gue di DM oleh seseorang. Tuh. Itu guys supaya kalian tahu tata cara hukum di Indonesia. Nanti gue ajari. Ya, gue nggak bilang ini DM dari siapa, seseorang. Nggak usah muter-muter tolol. Sini gue di Jakarta. Gue jawab, gue di Polda Metro atau Mabes Polri? Ya dong. Kita nih negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan hukum. Mau bermasalah gimana? Ya taati aturan hukum, ya kan? Serah lu tua. Tapi gue mah pengen gelut sama lu, nggak ada urusan di kantor polisi. WK lu takut minta perlindungan, gelut sama dia. Sekeras-kerasnya gue, alhamdulillah gue nggak pernah mukul perempuan. Gue nggak kebayang ini lakinya gimana ya.
dapat perempuan begini ya. Naudzubillah ya Rabb. Mudah-mudahan perempuan kita selamat. Gua ketawain di situ sama si seseorang ini. WKWK, lu bisa jebak yang lain. Lu panas sama postingan gue. Akan gue bongkar lebih banyak. Selamat menikmati sama emot ngakak gue. Karena emang lagi ngakak gue. Ya pasti begitu. Lanjut caci maki aja, gue bilang. Setahu gue, laki nggak ada yang begitu. Itu aja bisa lu, gue bilang ya. Terus dia kirim voice note. Gue jawab di sini. Gue jawab yang itu. Laki dong nggak berani ngadepin gue. Ya kenapa bininya? Lakinya dong, sini Mek. Amek ya, bukan. Amek gitu. Gimana ya? Ya. Alah, lu aja dulu sama gue. Gue jawab di sini, maaf nggak mau denger VN perempuan jualan foto. Lu jual foto aja apa jual video juga? Alah, atau jual tubuh juga? Enak kopi gue. Gue dikata-katain dan wika. Kalau istri lu dipakai sama orang gimana dong? Iya laki dong ya. Nggak punya istri ya, demennya laki. Ada kalimat nggak punya istri ya, demennya laki. Gue kirim foto gue bertiga sama bini gue. Gue kirim dan itu bentuknya percakapan pribadi. Itu termasuk dalam data pribadi. Sama dia di-upload dong. Itu foto yang gue kirim kepada seseorang. Kakek tua busuk ke gue pamer 2 cewek. WKWK emang muka kayak lu doyan perempuan. Iya, gue doyan perempuan. Tapi nggak perempuan kayak lu sih. Iya dong, gue doyan perempuan. Emang laki lu? Kesian banget yang jadi laki lu ya. By the way, itu ketek hitam bisa hitam begitu kenapa lu pakai Rexona Areng? Apa itu ya? Udah nggak bahas dia. Dijawab sama dia, mantap saudara. Emang, gue bilang, emang. Orang kayak lu tuh berarti nggak bisa puas ya, nggak cukup 1 cewek, udah istighfar katanya. Istighfar aja dia bacanya tulisannya istighfar, farha, gitu aja. Typo dia. Ya enggak, gua nggak istighfar, gua nikah, alhamdulillah, gua nggak jual photoshoot, gua nggak jual video bokep, enggak, alhamdulillah. Enggak. Dan dia tukang bolak-balik omongan. Dia bilang, gue nggak punya istri. Gue tunjukin istri gue 2. Oke, dikatain gue nggak cukup dengan 1 istri. Habis ngatain terus ngatain nggak puas 1 istri. Hahaha. Emang gila. Udah ya. Nah ini sampai di sini nih. Udah ya. Lu maki-maki aja gue. Gue akan lanjut bongkar semuanya. Lanjut aja. Ngarep banget gue bilang. Last lagi, selamat menikmati. Oke. Nah dari 2 peristiwa ini guys, gue sedang mengajari kalian jangan melakukan pelanggaran hukum pidana karena penyebaran chat pribadi itu berbahaya guys. Karena bisa ada ini kuliah kita baca sama-sama ya. Penyebaran percakapan pribadi dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Buset, 3 undang-undang. UU ITE-nya pasal 32 dan pasal 48 Undang-Undang ITE mengatur ancaman pidana bagi pelaku penyebaran data pribadi, yaitu paling lama 8 sampai 10 tahun penjara dan atau denda Rp 2 sampai 5 miliar. Waduh. UU PDP pasal 67 UU PDP mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, yaitu paling lama 4 tahun penjara dan denda 4 miliar rupiah. KUHP, pelaku penyebaran percakapan pribadi yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik berpotensi dijerat KUHP.
kasihan orang tua butuh makan. Di sini dia nyebarin ini dengan kata-kata begitu, kakek tua busuk. KUHP bisa kena juga sayang. Hak cipta, penyebaran screenshot chat WhatsApp tanpa izin dari pemilik percakapan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Ada kemungkinan juga. Jadi gue kecilin dulu ini ya. Buat si betina jalang, urusan lu sama gue nggak cuma di media sosial. Lu gue suruh untuk datang ke kantor polisi, lu nggak mau. Akhirnya gue yang akan ke sono ya. Sampai jumpa di kantor polisi. Insya Allah kita akan urusin. Lanjut, gue Babe Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warallah wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lain bisa lu jebak, enggak dengan Babe Aldo. Lu akhirnya main api, kena bakar sendiri ya.